Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bicara Pajak bersama saya Faris Yustian. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial mengenai e-bukti potong PPh pasal 23. Kalau di video sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa mulai per 1 Agustus 2020 nanti seluruh pengusaha kena pajak atau PKP wajib membuat e-bukti potong. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pengaktifan akses e-bukti potongnya di situs pajak.go.id. Jadi, sebelum kita membuat bukti potong pasal 23, kita harus membuat aksesnya terlebih dahulu atau mengaktifkan akses e-bukti potongnya. Nah, caranya seperti apa? Di tutorial ini akan kita jelaskan. Nah, tapi sebelum itu, apa aja sih yang harus kita lakukan atau syarat-syarat apa saja untuk bisa mendapatkan hak akses ini? Nah, kalau saya rangkum, paling tidak syaratnya itu ada 3. Yang pertama adalah Anda harus memiliki e-fin terlebih dahulu. E-fin ini saat ini sudah bisa diakses atau sudah bisa kita dapatkan melalui permohonan di kantor pajak secara online tentu saja. Nah, memiliki aktivasi e-fin ini itu penting karena sebelum kita bisa membuat bukti potong, kita harus login terlebih dahulu ke situs pajak.go.id. Artinya, untuk yang kedua, itu kan memiliki akun di situs pajak. Nah, akun di situs pajak itu syaratnya harus memiliki e-fin. Jadi, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah mengaktifasi e-fin terlebih dahulu. Caranya dengan silakan kirim ke alamat email KPP terdaftar Anda. Biasanya emailnya adalah KPP, kemudian kemudian kode KPP-nya. Kode KPP itu di digit NPWP saudara, di digit ke-3 dari belakang biasanya. Contohnya, kan kalau NPWP itu kan sekian-sekian, titik, kemudian 3 digit, titik, 3 digit lagi, kemudian 1 digit, kemudian ada strip, kemudian 3 kode KPP, nah kemudian yang terakhir adalah 3 kode cabang, biasanya 000. Nah, sebelum 000 itu ada 3 digit KPP. Jadi saya contohkan, misalkan kalau kode KPP Indramayu, kantor pajak Indramayu itu adalah 437. Artinya ketika Anda mau mengajukan e-fin ke KPP Indramayu, maka emailnya adalah kpp.437@pajak.go.id. Jadi silakan di situ ajukan syarat permohonannya, kemudian lengkapi dokumen-dokumennya. Biasanya ya dokumen permohonan, kemudian Anda harus swafoto atau selfie bersama dengan kartu NPWP dan KTP Anda. Nah, setelah Anda punya e-fin, pastikan Anda login atau registrasi ke situs pajak.go.id atau DJP online dulunya. Nah, setelah itu, syarat yang ketiga adalah Anda harus memiliki sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik ini biasanya, kalau Anda sudah PKP atau pengusaha kena pajak, ini biasanya sudah punya. Bagaimana jika belum? Maka Anda harus registrasi terlebih dahulu atau harus buat permohonan sertifikat elektronik terlebih dahulu. Untuk saat ini, sertel atau sertifikat elektronik itu harus diajukan sendiri ke KPP terdaftar. Untuk syarat dan pengajuannya sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang sertifikat elektronik. Nah, kalau Anda sudah memiliki 3 syarat ini, punya e-fin, kemudian sudah bisa registrasi ke DJP online atau pajak.go.id, kemudian Anda juga sudah punya sertifikat elektronik, maka Anda sudah bisa menggunakan e-bukti potong ini. Nah, setelah syarat-syaratnya memenuhi, maka kita akan lanjut ke tutorial pengaktifan aksesnya tadi. Seperti biasa, untuk pengaktifan atau registrasi terlebih dahulu, pastikan Anda buka situs pajak. Kalau belum tahu situsnya, silakan googling di Google tentu saja, pajak, maka situs pertama yang akan muncul adalah situs www.pajak.go.id atau situs dari DJP. Nah, kita klik di situs tersebut.
Kemudian setelah itu Anda akan masuk ke home-nya atau ke berandanya situs DJP. Tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Nah, di situ di banner awal itu ada pengumuman implementasi e-bukti potong pasal 23 atau pasal 26 mulai 1 Agustus 2020. Artinya nanti di awal bulan depan itu semua PKP wajib menggunakan e-bukti potong. Nah, setelah Anda sudah membuka situs ini, silakan seperti biasa login di pojok kanan atas. Klik login di situ. Kemudian akan muncul tampilan beranda seperti ini atau tampilan DJP online seperti ini. Seperti biasa, Anda login seperti Anda kalau mau lapor e-filing, kemudian atau e-form dan sebagainya. Kalau mau bayar pajak juga bisa kita bikin kode billingnya di sini di situs DJP online ini. Tapi kalau ternyata Anda belum terdaftar, Anda belum registrasi, silakan Anda klik belum registrasi yang ada di bawah. Nah, kalau sudah, silakan Anda login menggunakan nomor NPWP dan juga passwordnya. Kemudian jangan lupa klik CAPTCHA-nya. Setelah Anda berhasil login, tampilan awalnya akan seperti ini. Di situ akan ada informasi, kemudian menu dashboard, profile, bayar, lapor, dan beberapa layanan di perpajakan. Nah, setelah itu, silakan Anda pilih profil untuk aktivasinya. Jadi kita pilih profil, kemudian nanti akan muncul tampilan beranda seperti ini. Nah, untuk mengaktifkan e-bukti potong, silakan Anda pilih aktivasi fitur layanan. Untuk aktivasi fitur layanan, nanti akan muncul beranda seperti ini. Di situ akan ada beberapa aktivasi fitur layanan yang sudah dicentang, itu berarti yang sudah aktif. Nah, untuk e-bukti potong di sini kan belum aktif ya, maka silakan Anda centang e-bukpot PPh pasal 23 atau 26. Setelah Anda centang, silakan Anda klik ubah fitur layanan. Setelah itu akan ada notifikasi apakah Anda yakin ingin mengubahnya. Kita klik ya. Nah, setelah kita klik ya, kemudian aktivasi fitur tersebut berhasil, Anda akan diminta untuk login kembali. Seperti biasa, login seperti biasa menggunakan NPWP dan password DJP online Anda. Setelah itu, akan muncul beranda seperti di awal tadi. Nah, sekarang menu e-bukti potong itu ada di menu lapor. Tersedia di menu lapor. Kemudian, silakan Anda pilih ke menu pra-pelaporan, karena di situ ada pelaporan dan pra-pelaporan. Nah, silakan Anda pilih pra-pelaporan. Nantinya akan muncul beranda seperti ini. Akan muncul menu e-bukti potong. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau Anda sudah berhasil mengaktifkan e-bukti potong seperti ini, maka aplikasi e-bukti potong atau fitur e-bukti potong pasal 23 sudah siap digunakan. Kurang lebih seperti itu untuk aktivasi akses e-bukti potong. Bagaimana jika kita mau membuat bukti potongnya, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan silakan subscribe di channel ini apabila channel ini berguna, dan silakan kalau ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk mampir di podcast saya juga di Spotify, silakan search di menu pencarian Bicara Pajak Podcast. Terima kasih atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.